Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Video kali ini teman-teman kita akan sharing analisis di Euro USD untuk minggu depan. Kita masuk ke time frame weekly. Melalui pola candlestick pada weekly ini ada kita lihat ya, ada bullish ya. Jadi ini cukup membawa harga potensi masih akan lanjut naik ya. Jika kita lihat teman-teman harga saat ini, dia berada pada area yang sudah tidak fresh. Nah, di mana di sini teman-teman sebelumnya ini sudah ada rejection ya dari area shadow candlestick di sini. Jadi di sini dia sudah ada rejection, ini ada lagi rejection teman-teman dan kembali naik lagi. Jadi potensinya area yang seperti ini sangat kuat berpotensi akan di break teman-teman. Jadi masih ada potensi kenaikan melalui pola candlestick pada weekly dan area zone yang sudah tidak fresh. Oke, kita akan masuk ke time frame daily. Oke, pada time frame daily ini kita lihat teman-teman. Nah, ini areanya hanya shadow ya. Di time frame daily juga dia merupakan shadow candlestick. Nah, jadi itu berpotensi akan di break. Kalau kita lihat area shadow di atasnya ini juga masih fresh. Jadi ini juga sebagai penghalang harga untuk melakukan kenaikan teman-teman. Kita lihat satu lagi di atas masih ada area resisten. Ini area terakhir yang ketika ini di break teman-teman maka terjadi perubahan harga pada time frame daily ini. Untuk saat ini kita lihat eh, trennya masih sell, di mana di sini adalah sebagai break obstructor terakhir di time frame daily ini. Sehingga kita simpulkan untuk kenaikan ini merupakan eh, retracement di mana harga harus mencari order block yang bagus atau yang kuat untuk melakukan penurunan kembali teman-teman. Jadi selama tidak ketemu area zone yang kuat yang bisa membuat harga aktif maka ini potensinya masih akan lanjut naik. Oke teman-teman, kita sekarang lihat pola candlestick-nya di daily nih. Nah, pola candlestick pada daily teman-teman jika kita lihat ini responnya meninggalkan doji ya. Jadi di sini juga belum break sempurna atau break body ya. Jadi ini masih ada potensi rejection ya, penurunan di mana harga harus mampu nge-break zone ini untuk bisa lanjut kembali naik. Jadi ini masih ada rejectionnya ini. Oke, sekarang kita coba lihat teman-teman pada perspektif H4. Di H4 ini kalau kita lihat bias memang masih juga buy ya. Jadi kita lihat untuk terakhirnya break obstructor-nya itu ada di sini ya. Nah, ini sebagai change of character ya, perubahan harga ini. Di mana sebelumnya dia ada bos penurunan dan setelah dia mengebreak area ini maka terjadi change of character, perubahan harga menjadi buy. Jadi jika kita sesuaikan dengan adanya change of character ini, maka uh, harga ini harus memang retracement ya untuk dapat area entry ataupun order block yang bisa membuat harga kembali aktif. Jadi sesuai pada daily tadi ya, di daily dia muncul doji yang dimana itu merupakan suatu rejection ya. Jadi kita boleh sabar menunggu rejectionnya untuk mengambil posisi buy-nya kembali. Sekarang coba kita lihat teman-teman untuk high-nya di sini ini belum merupakan high yang valid ya karena dia tidak kuat sampai di area zone fullback ini. Sehingga harga membuat high yang baru di sini. Nah, ini juga teman-teman belum menjadi high yang valid di mana harga eh, harus ngebreak area zone fullback yang ada di bawah ini. Nah, ini merupakan area fullback terdekatnya dan ketika tidak mampu di break, harga akan lanjut naik membuat high yang baru lalu untuk fullback-nya berubah menjadi di zone ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Melihat pola candlestick juga pada H4 ini, nah ini masih ada rejection juga ya. Jadi ini ada potensinya nih membuat high yang baru ya. Walaupun hanya shadow, itu sudah merupakan high yang baru seperti candlestick ini teman-teman. Oke,
Sekarang coba kita lihat pada perspektif H1. Pada H1 untuk terakhirnya itu, nah ini baru terbentuk ini ternyata break obstructor ya. Setelah ada change of character di H4, nah di H1 dia ada break obstructor. Nah ini terakhirnya teman-teman, break obstructor pada H1. Nah untuk high-nya ini, nah ini sudah valid ini. Ini high-nya sudah valid ini teman-teman, dimana dia sudah mampu nge-break shadow candlestick ini. Jadi high ini sudah valid. Nah ini jika harga turun teman-teman, maka kita boleh siap-siap entry buy di area-area yang berpotensi, dimana kita harus melihat area order block yang bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini sudah tidak fresh ya, jadi ini sudah ada rejection ini. Nah bisa aja nanti harga langsung kembali naik ya, dan membuat penurunan kembali. Nah jadi di sini kita harus hati-hati teman-teman. Ini sudah ada rejection dari order block pertama. Oke, jika nanti ini order block pertama break, maka kita coba cek lagi untuk area entry atau order block berikutnya yang ada di bawah ini. Ini tidak ya. Oke, kita lihat lagi di bawah ini ada satu order block yang masih fresh, dan ini adalah order block yang bagus. Nah itu sebagai area entry untuk buy. Next kita lihat lagi. Nah ini sudah tidak fresh ya. Oke, itu terakhir ya. Jadi kalau harga mampu ngebreak ini, nah maka di H1 dia terjadi perubahan harga menjadi penurunan. Nah, tapi melihat situasi ini teman-teman, di sini masih ada area entry yang bagus ya. Jadi kita boleh pantau nanti zone ini. Oke, sekarang coba kita masuk ke M15. Nah, ini kita lihat ada perubahan harga kembali ya. Jadi kalau kita cek ini, dia sama seperti struktur H1 ya, di mana dia sudah ngebreak area zone ini. Nah, ini menjadi perubahan harga ya pada time frame M15. Jadi pada H1 dia merupakan boss terakhir, pada M15 dia adalah change of character, di mana tadinya di sini juga terbentuk change of character dari buy menjadi sell, dan setelah ini di break maka harga kembali buy. Jadi kalau kita lihat terakhir ini, nah ini teman-teman, di sini dia sudah valid ya menjadi change of character, dan di sini kalau kita lihat untuk high ini belum area yang valid ya. Jadi kita cari lagi high di atas ini. Ini high-nya sudah valid. Nah ini valid dan dia tidak berhasil di break body. Jadi kalau hanya shadow ini belum dikatakan sebagai break obstructor. Nah inilah yang harus hati-hati teman-teman. Oke, jadi ini kita tinggal gas. Oke, jadi di sini dia gagal membuat break obstructor ya. Nah, jika ada kegagalan seperti ini teman-teman, ini ada potensi masih akan turun ya atau rejection ya. Jadi area entry sudah kita marking di sini. Nah, maka kita tinggal pantau aja teman-teman, tunggu konfirmasi entry untuk melakukan open posisi buy. Nah, untuk sell-nya kita sudah tandakan tadi pada time frame daily. Ada beberapa ini area yang bisa kita pantau, tentunya ini bisa kita refine ya di time frame kecil untuk lebih powerful ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita pantau pada Euro USD ini.